akhir-akhir ini kita semua sama melihat bahwa di tengah situasi bangsa yang tidak sedang baik-baik saja, terjadi kegaduhan yang luar biasa yang sedang menimpa, yang ditujukan kepada orang tua kita, inspiratif kita, panutan kita Pak Jokowi. Ya, kita berharap tentunya Bapak Presiden dengan segala kewenangannya bisa menyegerakan mengakhiri kegaduhan yang terjadi tentang ijazah palsu. Dan yang terakhir hari ini sedang munculkan lagi tentang Mas Wapres. Ini ada kabar yang cukup mengejutkan sekali ya dari Pak Jokowi. Konon katanya dari kabar tersebut Pak Jokowi akan mencabut setidaknya laporan kepada Roy Suryo. Nah, ini ada apa? Kalau misalkan berita itu beneran, nah ada apa? Ada manuver apa di balik semua ini ya? Apakah Pak Jokowi sudah menyerah terkait isu ijazah palsu ini? Apakah terkait Ahmad Ali pada saat lalu berharap Pak Prabowo untuk membela ijazah dari Pak Jokowi ini apakah didengarkan dan akhirnya mencabut laporan kepada Roy Suryo? Saya juga jadi penasaran. Kalau kita lihat dari pemberitaan Tribun Cirebon.com ya, Jokowi dikabarkan tarik laporan ijazah palsu. Heru Subagya, Roy Suryo harus tanggapi positif. Nah, harus tanggapi positif. Nah, kemungkinan Roy Suryo itu dan Rismon itu sudah terlanjur basah ya, terlanjur basah dan mandi sekalian. Kalau ada pencabutan laporan, menurut saya tidak akan mengenakan bagi Roy Suryo dikarenakan apa? Hal ini masih abu-abu dan bahkan juga banyak setidaknya pendukung Roy Suryo ini untuk tetap melanjutkan lah setidaknya terkait isu ijazah palsu itu biar clear siapa yang salah dan siapa yang benar. Dan bahkan Roy Suryo pada saat lalu juga sudah siap menerima segala resikonya. Kurang lebih seperti itu. Tiba-tiba ada pemberitaan seperti ini kan jadi sangat membingungkan sekali ya. Ada apa ya? Apakah untuk manuver-manuver Pilpres pada 2029 ya? Apalagi juga saat ini Pak Jokowi itu sudah memanaskan mesin-mesin politik ya. Mulai pada saat lalu PSI bahkan juga memberikan arahan, Pak Jokowi memberikan arahan dan bahkan juga memerintahkan pendukung-pendukungnya dan loyalis-loyalisnya untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran di 2 periode. Nah, artinya mesin-mesin politik sudah dipanaskan oleh Pak Jokowi ya. Ketua Kagama Cirebon, Heru Subagya, turut memberikan tanggapan terkait kabar bahwa mantan Presiden Jokowi ingin berdamai dengan pihak yang selama ini menggugat keaslian ijazahnya, termasuk Roy Suryo dan kelompoknya. Heru menjelaskan bahwa langkah Jokowi tersebut dapat dilihat dari 3 sudut pandang: strategi politik, kontribusi bagi bangsa, dan pendekatan kompromi yang membuka peluang rekonsiliasi. Secara politik praktis, saya melihat Jokowi membutuhkan langkah baru untuk memulihkan citranya di mata publik, ujar Heru dalam wawancara dengan fajar.co.id pada 2 Oktober. Nah, ini yang cukup lucu sekali ya. Ini permainan apa ya? Seolah-olah Pak Jokowi terzolimi dan bahkan ingin berdamai dengan Roy Suryo. Padahal ijazahnya juga belum ditunjukkan kepada Roy Suryo. Nah, apakah kira-kira Roy Suryo mau ketika ijazah dari Pak Jokowi juga belum ditunjukkan ke publik, belum ditunjukkan kepada Roy Suryo, tetapi tiba-tiba ada isu Pak Jokowi ingin mencabut laporan kepada Roy Suryo dan ingin berdamai. Nah, ini ada apa? Wah, ini jangan-jangan strategi apa ini ya? Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam klip video tersebut di mana kabar terbaru bahwasanya kasus dicabut pencabulan ijazah palsu dicabut oleh Bapak Jokowi, dan kita tidak tahu siapa yang benar siapa yang salah di antara mereka dengan Roy Suryo. Sedangkan kita tahu bahwa ketika teman-teman menonton video itu, dalam klip-klip video tersebut di mana pembahasan Ferry Irwandi ini memberikan pernyataan menduga bahwa masih belum tentu atau masih abu-abu dalam pernyataan siapa benar siapa yang salah di situ. Nah, pencabutan ijazah palsu tersebut ya tentu menentukan siapa yang salah siapa yang benar. Nah, tentu dalam pendukungnya Roy Suryo ini harus mengupas habis supaya jangan sampai negara kita dikuasai oleh geng Solo ini atau bagian dari Jokowi ini ya tentunya. Nah, kita tahu bahwa di tengah-tengah kerusuhan di negara kita yang sedang tidak baik-baik saja ini ya banyak hal-hal yang selalu
dibahas, terutama di beberapa media sosial ya tentunya selalu ada kaitannya dengan tudingan kasus Bapak Jokowi ini ya, kalau bukan dia ya tentu anaknya ya tentunya seperti begitu ya, yang selalu mengupas habis atau yang selalu menelusuri sampai mengkawal sampai habis supaya benar-benar ada bukti yang jelas ya tentunya Roy Suryo ini ya. Memang dari awal dia memang tidak suka dengan Bapak Jokowi ini, dan karena benar juga dalam konteks ijazahnya itu ya tentu dia lebih bersemangat untuk mencari kebenaran demi keadilan negara kita ya tentunya seperti begitu ya. Kita tahu bahwa Roy Suryo benar-benar meluangkan waktu ya tentunya, orang-orang benar masih ada di negara kita yang meluangkan waktu dan tenaga mereka memberikan atau menyuarakan keadilan ya tentunya seperti begitu ya. Walaupun kita tahu bahwa dalam segi pembahasan dari Jokowi ya tentunya dia masih belum mengaku ya hingga sampai sekarang, dan masih banyak pendukungnya yang mati-matian membela dia, padahal kita tahu bahwa ijazahnya itu palsu, sudah ada bukti di depan mata, sudah ada sudah ada mereka bahwa bersalah begitu ya. Tentu tidak ada pengakuan dari mereka ya, mungkin mereka masih mengira masyarakat masih bisa dibodohi gitu ya, padahal kita tahu masyarakat tidak sebodoh yang mereka pikirkan ya. Dalam berita-berita tertentu ya tentunya dicabut begitu ya, mungkin mereka akan benar-benar sudah tamat ya seperti begitu ya, mungkin akan semakin terancam karena bukti sudah jelas bahwasanya memang benar-benar palsu, dan banyak orang-orang yang menyaksikan pembuktian tersebut ya memang benar-benar hanya sekedar rekayasa dari mereka atau untuk menguasai negara kita ini dengan kekuasaan dari mereka ya. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia jangan sampai tertipu lagi ya, walaupun sudah berlanjut ya, namun jangan sampai terjadi ke depannya ya. Inilah jadi pengalaman-pengalaman kita ke depan ya, jangan sampai hal-hal seperti begini ya ibaratnya akan menjadi lubang masukan kita ke dalam tikus ya, biar negara kita tidak baik-baik saja ya. Itu yang harus kita jaga sekarang, dan inilah yang harus kita kawal sekarang, jangan sampai negara kita seperti begitu ya, ibaratnya seperti begitu ya teman-teman. Nah, dalam konteks-konteks tersebut ya, memberikan pernyataan tersebut ya ibaratnya biarlah Jokowi ini mengaku ya, biarlah pemerintah mengambil tindakan dalam hal tersebut ya. Kalau masalah ini tidak akan pernah selesai ya, mungkin masyarakat nanti yang bertindak ya. Tentu ada beberapa di tanggal 2 Oktober kemarin ya, masyarakat sudah turun tangan sebagian dari warga sekitar di sana ya. Tentunya kalau memang tidak ada tindakan dari masyarakat nantinya, mungkin kedepannya masyarakat akan bersatu, dan banyak warga masyarakat Indonesia yang mau mendukung penuh ya, bisa-bisa dilakukan demo seperti pada Agustus kemarin ya. Tentunya itu nanti lebih dari yang kita pikirkan. Makanya biarlah Bapak Jokowi ini segera mengakui sebelum tindakan tersebut dilakukan, dan biarlah juga Bapak Presiden kita segera menotis dan mengambil tindakan yang tegas memberikan keadilan di negara kita ya tentunya, karena negara kita di situasi sekarang sedang tidak baik-baik saja ya. Jangan sampai negara kita dikuasai oleh negara lain ya, ibaratnya kita dijajah oleh negara kita sendiri seperti begitu ya, karena mereka membuat kekuasaan untuk keuntungan pribadi ya. Tentu setidaknya mengakui kesalahan tersebut ya, jangan sampai membuat kehebohan di negara kita ya. Kalau memang benar-benar salah ya otomatis diakui ya, ini udah salah tapi tidak mengakui ya, ibarat seperti begitu ya, mau menang sendiri tapi sudah salah begitu ya. Tentunya kalau dia mengaku ya mungkin kita bisa menerima dengan lapang dada begitu, karena memang sudah terlanjur juga. Tapi ini yang menjadi pembahasan kita, dia juga tidak memberikan pernyataan bersalah dan dia juga tidak mengakui ya. Tentu kita sudah geram dengan perbuatan-perbuatan Jokowi ini atau bagian dari geng Solo ini ya, tentunya seperti begitu ya.
dia juga mau menguasai negara kita, ya tentunya kita tidak memperbolehkan. Inilah jadi pengalaman kita sebagai penerus bangsa Indonesia, ya tentunya jangan sampai ada hal-hal seperti begini ke depannya ya. Teman-teman, sekian dari video ini. Coba berikan tanggapannya di kolom komentar. Tanggapan teman-teman sangat penting supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam menyikapi situasi politik di negara kita ini, terutama politiknya yang tertuju kepada Bapak Jokowi ini. Ya, dukung terus channel ini dan diviral luaskan supaya kita bisa membahas politik-politik di negara kita ini sesuai dengan fakta dan relevan, ya tentunya bukti-bukti yang jelas, dan kita bisa membahasnya dengan santai sesuai dengan yang kita beritakan, ya tentunya seperti begitu.